Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair santriwan dan santriwati kelas 8 MBS AR Fahrudin. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kali ini kalian mengikuti kelas IPA dengan baik. Nah, sebelumnya di sini Ustazah akan menjelaskan ulang materi yang kemarin sudah Ustazah berikan. Jadi katanya kemarin ada yang banyak yang belum paham dari video yang Ustazah berikan, karena yang menjelaskan bukan Ustazah ya. Jadi pada bingung gitu. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, yang kita bahas adalah mengenai gaya ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas gerak. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas gerak itu sudah Ustazah berikan ringkasan materinya. Kalau tidak salah ada 2 kertas ya. Iya. Nah, kali ini kita bahas gaya. Gaya itu apa? Kemarin dari video yang minggu lalu harusnya kalian sudah mencatat materi gaya. Nah, di sini akan Ustazah tuliskan kembali sambil Ustazah jelaskan ulang gaya gitu ya. Sini. Gaya. Gaya itu bahasa Inggrisnya adalah force ya. Force tulisannya. Jadi nanti disimbolkannya dengan F kapital. Gaya itu apa? Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan, yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Dua buah benda atau lebih. Kelihatan? Nah, oke. Benda atau lebih. Gaya atau force itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari interaksi 2 buah benda atau lebih. Jadi nanti suatu benda itu bisa memberikan gaya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kemarin di video yang lalu sudah dibahas juga mengenai jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu ada berapa? Ada 2 jenis gaya ya. Jenis gaya ada 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh ya. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Jadi gaya sentuh itu adalah gaya yang dihasilkan jika 2 benda itu bersentuhan. Jadi sebuah gaya yang dihasilkan ketika ada 2 buah benda yang bersentuhan. Kemudian kalau gaya yang tak sentuh itu adalah gaya yang dihasilkan tetapi tanpa adanya sentuhan antara kedua benda gitu ya. Nah, itu jenis gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemudian contoh dari masing-masing gaya sentuh dan gaya tak sentuh itu apa? Gaya sentuh contohnya adalah gaya dorong. Nah, oke. Gaya dorong kan contohnya misalkan kalian mendorong meja atau mendorong kursi. Nah, gayanya itu kan tercipta atau dihasilkan karena kalian memegang meja dan kursi itu ya, terus didorong gitu. Nah, kalau tidak
bersentuhan antara kedua benda itu kan nanti tidak bisa dihasilkan gaya dorong gitu. Kemudian ada gaya tarik. Gaya tarik. Contohnya kalian menarik apa ya? Menarik tali atau menarik tali atau menarik apa ya? Menarik teman bisa. Gaya dorong, gaya tarik, kemudian gaya gesek. Gaya gesek. Gaya normal. Nah, ini yang dibahas kemarin. Ada contoh gaya sentuh, gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, dan gaya normal. Kemudian contoh gaya tak sentuh ada gaya magnet. Gaya magnet. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik. Kemudian gaya gravitasi, dan gaya berat. Gaya berat. Nah, ini contoh dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Selanjutnya, kita akan bahas massa dan berat. Massa dan berat. Nah, kita harus tahu perbedaan antara massa dengan berat. Massa dengan berat itu apa perbedaannya? Kita bahas perbedaan massa S-nya 2 ya, dan berat. Massa itu simbolnya M kecil dan berat simbolnya adalah W kecil. Nah, perbedaan massa dan berat. Apa itu massa? Massa itu adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek atau benda, yang ada pada suatu objek atau benda. Oke, itu massa. Massa itu satuannya adalah kilogram. Satuannya kilogram. Satuan SI-nya ya, satuan SI-nya itu kilogram. Nah, kemudian apa itu berat? Kalau berat itu adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda. Nah, kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi nanti berat itu merupakan suatu gaya. Berat itu sebuah gaya ya. Jadi nanti satuannya adalah, satuan gaya itu apa? Newton. Satuannya Newton. Newton disimbolkan dengan N kapital. Nah, oh ya, sebelumnya gaya di sini kita bahas. Gaya itu satuan SI-nya adalah, kelihatan. Gaya itu satuan SI-nya adalah Newton. Satuan SI-nya adalah Newton. N kapital. 1 Newton itu senilai dengan 100.000 din. Oke, ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan gaya yang satuannya diminta dalam bentuk din ini. Nah, jadi gaya itu disimbolkan dengan F kapital dan satuannya adalah Newton, dituliskan dengan N kapital. Kembali lagi ke perbedaan massa dan berat. Massa tadi adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek, di satuannya disimbolkan dengan kilogram.
Sedangkan kalau berat itu nanti dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya gravitasi pada suatu benda itu. Kemudian satuannya nanti adalah Newton. Lalu kalau berat itu kan disimbolkan dengan W. Ada rumusnya, rumus berat. W tadi dikatakan berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi bisa dituliskan secara matematik, itu W berat adalah hasil perkalian dari massa dengan gravitasi. Jadi W sama dengan M kali G. Nih, rumusnya ini dengan keterangannya W itu adalah berat dengan satuan Newton, kemudian M itu adalah massanya. Massanya satuannya harus dalam kilogram. Tidak boleh dalam gram. Nanti kalau dalam soal masanya dalam gram harus diubah ke dalam kilogram. W itu berat, kemudian M massa, G-nya adalah gaya gravitasinya. Gravitasi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, nilai gravitasi itu sekitar G itu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Tetapi biasanya di soal-soal itu dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nanti kita menggunakannya menyesuaikan yang diketahui dalam soal. Jadi jangan bingung ketika ketemu G-nya itu 9,8 atau 10, itu sama saja ya, hanya dibulatkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aplikasi penggunaan rumus ini, W sama dengan M kali G. Di sini perkaliannya Ustazah tuliskan dengan titik gini ya, sama aja ya. Oke. Contohnya Ustazah mengikuti contoh yang diberikan pada video sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah menulis contoh yang pertama, itu kan soalnya adalah percepatan gravitasi di bumi. Contoh yang pertama, harusnya kalian sudah menulis soalnya. Ustazah tidak akan menulis soalnya lagi, nanti Ustazah jelaskan caranya saja, cara menjawabnya. Jadi contoh soalnya kan yang nomor 1, percepatan gravitasi di bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Jika massa sebuah benda adalah 200 gram, berapa berat benda itu di bulan dengan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal tersebut bisa kita tuliskan diketahuinya apa saja. Nah, kita cari diketahuinya dari kalimat pertama. Kalimat pertama adalah percepatan gravitasi, berarti G di bumi, percepatan gravitasi di bumi, berarti bisa kita tuliskan G bumi, percepatan gravitasi itu sama dengan gaya gravitasinya ya. Jadi jangan bingung ketika ada kata percepatannya, itu sama saja. G bumi adalah 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Berarti bisa kita tuliskan G bumi sama dengan 6 kali percepatan gravitasi di bulan. Ustazah singkat jadi G bulan. Nah, di sini G bumi itu gravitasi di bumi, kalau G bulan adalah gravitasi di bulan. Jadi nanti gaya gravitasi di bumi sama di bulan itu beda ya nilainya. Gitu. Jadi nanti berat suatu benda di bumi dengan di bulan itu berbeda, karena tadi kan dikatakan berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tetapi kalau massa itu tetap. Massa kalau di bumi sama di bulan itu tetap ya. Kemudian di kalimat kedua, jika massa sebuah benda adalah 200 gram, berarti bisa kita tuliskan M-nya adalah 200 gram. Nah, tadi kalau
mencari berat, kan ada massa ya. Massanya itu harus dalam satuan kilogram. Jadi ketika ketemu soal massanya dalam bentuk gram, langsung saja kita ubah ke dalam kilogram. Gram ke kilogram itu dibagi berapa? Dibagi 1000. Berarti 200 dibagi 1000 itu berapa? 0,2 kilogram. Nah, langsung saja, nanti tidak kelupaan. Kemudian berapa berat benda itu di bulan? Ada gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat benda di bulan. Berarti bisa kita tuliskan W bulan. W bulan. Nah, lalu bagaimana menjawabnya? Jawab. Caranya nanti adalah menggunakan rumus W sama dengan MG, tetapi harus kita sesuaikan. Rumusnya kan W sama dengan M kali G. Yang ditanyakan adalah W bulan. W berat benda pada saat di bulan, ketika diletakkan di bulan gitu. Nah, jadi nanti kita sesuaikan W-nya jadinya W bulan sama dengan M masanya kan tetap, mau di bumi atau di bulan itu sama. M-nya tetap dan G-nya itu menggunakan G yang bulan. Nah, coba kita lihat, diketahui tadi ada nggak G bulannya nilainya berapa? Oh, nggak ada, tapi ada kata kuncinya ini. G bumi sama dengan 6 kali G bulan. Berarti harus kita cari G bulannya. Caranya gimana? Nanti rumusnya pakai ini. Kita cari dulu G bulannya. G bumi sama dengan 6 kali G bulan. Nah, caranya kita cari G bulannya ya tinggal dipindah ruas saja ini. Jadi G bulannya sama dengan ini kan sama saja 1 kali G bumi ya. Ini 6 kali G bulan. G bulannya di sini, terus 6-nya kita pindah ruas ke sana. Di sini perkalian, ke sana jadi bentuk pembagian. Jadinya 1/6 G bumi. Nah, sudah ketemu G bulannya adalah 1/6 G bumi. Langsung saja, kalau sudah ketemu kita substitusikan di rumusnya. W bulan sama dengan M kali G bumi. G bulan. M-nya tadi berapa? 0,2 kilogram. Kemudian G bulannya adalah 1/6 G bumi. Nah, G buminya jangan lupa dimasukkan. Tadi kan G bumi nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita kalikan 1/6 kali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gini. Kemudian kita hitung. Jadi 0,2 kita kalikan 1 kalikan 10. Jadinya adalah 2 ya. 2 dibagi 6. Satuannya ini menjadi kilogram kali meter per sekon kuadrat. Nah, 2/6 itu kan bisa disederhanakan jadi 1/3 ya. 1/3 itu kalau dijadikan desimal berapa? 0,333 gitu ya. 0,33. Nah, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat itu sama dengan newton. Jadi bisa kita tuliskan newton. Jadi kalau ketemu satuan dalam bentuk seperti ini, kilogram kali meter per sekon kuadrat itu sama dengan newton gitu ya. Jadinya hasil berat benda ketika dibawa ke bulan itu nilainya adalah 0,33 newton. Tuh, itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Yang kedua contoh soalnya apa?